Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas latihan soal persiapan UTBK episode ke-15, yaitu TKA Kimia tentang bab sifat koligatif larutan. Selain untuk persiapan UTBK, latihan soal ini juga bisa kalian gunakan untuk mendalami materi bab sifat koligatif larutan ini. Oke, simak terus video ini sampai akhir. Soal yang pertama, pernyataan yang benar untuk larutan Na2SO4 0,1 molal dalam air Kf sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal adalah ... Nah, di sini ini model soal dengan 4 pernyataan. Jadi kita harus cek dari 4 pernyataan ini mana yang betul. Oke, kita mulai dari pernyataan pertama. Mempunyai titik beku yang sama dengan larutan 9 gram urea MR60 dalam 500 gram air. Oke, jadi kita cek ya. Nah, kita ceknya nggak perlu sampai titik beku, cukup sampai penurunan titik bekunya aja. Karena ini kan sama-sama pelarutnya air. Ya, jadi selama delta TF-nya sama, maka TFL atau titik beku larutannya juga pasti sama. Ya, jadi kita hitung delta TF-nya aja. Yang pertama, delta TF untuk yang larutan Na2SO4, misalkan saya kasih nama 1, delta TF1. Nanti yang urea delta TF2. Kita periksa, apakah delta TF1 sama dengan delta TF2. Delta TF itu apa? M kali KF kali I, gitu kan ya. Jadi M1 berarti ya, kali KF nggak ada 1, 2 kan, sama-sama air, 1,86. Dikali I-nya I1. Berarti sama dengan, di situ molalitasnya sudah diketahui 0,1 molal. Ya sudah, 0,1. Dikali KF-nya 1,86. I-nya berapa ini? I itu kan faktor Van Hoff ya. Jadi kalau misalkan Na2SO4, kita uraikan. Menjadi apa ini? 2Na plus sama SO4 2-. Berarti jumlah ionnya ada 3. Dan karena di sini Na2SO4 merupakan garam yang mudah larut, tidak ada keterangan apa-apa, dianggap elektrolit kuat, terion sempurna, sehingga I atau faktor Van Hoff itu sama dengan jumlah ion, sama dengan 3. Kan 2Na plus, ada 2 ion Na plus, sama 1 ion SO4 2-. Kalau dijumlah ada 3. Jadi di sini I-nya sama dengan 3. Berarti delta TF 1 sama dengan 0,1 kali 1,86 kali 3 itu 0,558 derajat Celcius. Oke, sekarang kita cari yang urea. Delta TF2. Berarti M2 KF I2. Molalitasnya ini nggak diketahui. Diketahuinya ada massa MR sama MP, massa pelarut. Ya sudah, kita harus uraikan rumus molalitas ini. Berarti menjadi MT per MRT dikali 1000 per MP. Ini baru M2 ya. Dikali KF, langsung kita masukkan aja 1,86 dikali I2. Urea itu non-elektrolit, jadi I-nya 1. Oke, jadi sama dengan MT-nya 9 per MRT-nya 60 dikali 1000 per MP-nya 500 dikali 1,86 kali 1 ya 1,86. 1000 dan 500 dicoret 2, 9 dan 60 bagi 3 ya. Bagi 3, 20. Ini coret lagi sama 2, 10. 3 per 10, 0,3. Dikali 1,86 itu 0,558 derajat Celcius juga. Oke, jadi delta TF1 sama dengan delta TF2. Karena penurunan titik bekunya sama, pelarutnya sama-sama air, berarti titik bekunya juga sama. Ya, jadi di sini pernyataan pertama ini benar. Sekarang kita ke pernyataan kedua. Konsentrasi semua partikel terlarut adalah 0,6 molal. Apa maksudnya? Konsentrasi semua partikel terlarut adalah M kali I. Molalitas dikali banyaknya ion. Kalau di sini, atau faktor Van Hoff, ya kan? Jadi 0,1 ini dikali sama 3. Atau ini aja, M kali I. 0,1 kali 3 itu 0,3. Jadi ini salah, bukan 0,6 molal, harusnya 0,3 molal. Oke? Ketiga, nilai faktor Van Hoff untuk larutan tersebut adalah 3. Betul, I sama dengan N sama dengan 3. Berarti pernyataan ketiga, betul. Yang keempat, larutan membeku pada min 0,186 derajat Celcius. Tadi delta TF-nya kan sudah kita hitung, delta TF1 0,558 derajat Celcius. Kalau larutan membeku pada, artinya titik bekunya. Maka kita pakai rumus ini. Delta TF sama dengan
TFP dulu ya, pelarut, dikurangi TFL atau larutan. Delta TF-nya 0,558. Sama dengan TFP titik beku air 0 min TFL. Berarti kalau pindah ke kiri, TFL sama dengan, ini ke kanan, minus ya, min 0,558 derajat Celcius. Ternyata salah, bukan min 0,186 derajat Celcius, tapi min 0,558 derajat Celcius. Jadi pernyataan keempat salah. Jadi yang betul dari 4 pernyataan ini adalah pernyataan 1 dan pernyataan 3. Jadi jawaban soal ini adalah B. Soal berikutnya. Suatu larutan dibuat dengan mencampurkan kalium klorida, KCl, Mr sama dengan 74, dan 0,05 mol magnesium klorida, MgCl2, dalam 500 gram air. Massa KCl yang dicampurkan agar larutan membeku pada suhu yang sama dengan larutan 90 gram glukosa, Mr sama dengan 180, dalam 1 kg air adalah titik. Jadi ini agar tidak membingungkan, kita gambar dulu ya. Jadi ini ceritanya ada 2 larutan. Misalkan ini larutan 1 dan ini larutan 2. Larutan 1 itu berisi 2 macam senyawa terlarut, yaitu KCl plus MgCl2. Sedangkan larutan 2 itu hanya berisi glukosa saja. Oke, nah di sini kita disuruh mencari massa KCl yang dicampurkan agar larutan ini membeku pada suhu yang sama dengan larutan glukosa ini. Artinya di sini kita bisa tulis, karena membeku pada suhu yang sama, berarti TF-nya harus sama. Kalau TF-nya sama, artinya penurunan titik bekunya sama. Atau delta TF1 sama dengan delta TF2. Itu kan ya. Delta TF itu kan M kali KF kali I. Jadi, M1 kali KF, KF nggak ada 1,2 ya, kan air ya, tetapan itu, kali I1, sama dengan M2 kali KF kali I2. KF kan sama, bisa dicoret, jadi tinggal M1I1 sama dengan M2I2. M kecil ini molalitas. Nah, masalahnya pada larutan pertama, itu kan ada 2 macam senyawa yang berbeda, satu KCl, satu MgCl2. Terus gimana? Ya sudah, kita jumlahkan. Jadi di sini M kali I-nya, polaritas dikali faktor Van Hoff, harus kita pecah. Menjadi gini anggapannya. Ini M1A. 1A itu misalkan yang KCl ya. Nanti 1B itu yang MgCl2. Dikali I1A plus ditambahkan M1B dikali I1B. Sama dengan M2 kali I2. Oke, kita masukkan. M itu apa? M itu kan massa terlarut per Mr terlarut kali 1000 per MP. Gitu kan ya. Jadi di sini MT1A punyanya KCl per MRT1A dikali 1000 per MP. Jangan lupa dikali dengan I1A. Ditambah MT1B. 1B ini punyanya MgCl2 per MRT1B dikali 1000 per MP dikali I1B. Sama dengan M2 berarti MT2 per MRT2 dikali 1000 per MP. Oke, nah untuk yang ruas kiri ini kan sama-sama terlarut dalam 500 gram air. Atau artinya 1000 per MP di sini boleh kita keluarkan dari kurung. Tapi nggak boleh dicoret sama yang kanan ya. 1000 per MP yang kanan ini kan punyanya glukosa, MP-nya 1 kilo. Ya, atau di sini saya kasih nama MP1, ini MP1, ini MP2, biar beda gitu ya. Jadi yang boleh kita lakukan cuma mengeluarkan ini dari kurung, tapi nggak boleh dicoret sama yang kanan. Oke, sekaligus di sini saya masukkan aja. Jadi MT1A itu berapa? Ya, yang ditanyakan masanya KCl kan, berarti X. Per MRT1A, MR yang KCl 74. 1000 per MP1 kita keluarkan dari kurung ya. Jadi dikali I1A. I-nya KCl berapa? Ya gini, KCl itu kita uraikan. KCl itu kan diurai menjadi K plus sama Cl min. Berarti jumlah ionnya 2. KCl itu merupakan garam larut. Nggak ada keterangan apa-apa, dianggap elektrolit kuat. Berarti I sama dengan N, sama dengan jumlah ionnya ya. Karena terion menjadi 1 ion K plus dan 1 ion Cl min, berarti I-nya 2. Oke, jadi ini kali 2. Plus, sekarang yang MgCl2. Masanya berapa? Di situ langsung diketahui mol, 0,05 mol. Jadi mol itu kan M per MR ya, jadi ini semua itu adalah 0,05.
Sudah, langsung tinggal dikali I-nya. I-nya berapa? MgCl2 kita uraikan menjadi Mg2 plus 2Cl-. Berarti jumlah ionnya 3 kan? 1 Mg2 plus sama 2 Cl-. MgCl2 juga merupakan garam yang mudah larut, dianggap sebagai elektrolit kuat. Berarti I-nya sama dengan N sama dengan 3. Kan 1 Mg2 plus sama 2 Cl-. Jadi di sini 0,05 kali 3. Kurung tutup dikali 1000 per Mp1. Mp1 di larutan yang pertama itu airnya 500 gram. Sama dengan Mt2 yang glukosa 90 per MrT2 glukosa 180 dikali 1000 per Mp2-nya itu 1 kilo. Hati-hati, kalau di sini yang 1000 per Mp, massa pelarutnya harus dalam gram, jadi 1000 juga. Oke, kita coret-coret dulu ya. Ini coret kan 2 ya berarti ya. Ini coret 2, ini coret habis. Oke, lalu yang di dalam kurung 2 sama 74 coret 37. Jadi kita lanjut ke atas ini, berarti itu dalam kurung X per 37 ditambah 0,05 kali 3 0,15 dikali 2 sama dengan yang kanan itu setengah berarti ya. 2-nya di sini langsung pindah kanan aja jadi 1/2 bagi 2 lagi, 1/4 atau 0,25. Jadi X per 37 plus 0,15 sama dengan 0,25. Berarti X per 37 sama dengan 0,1. Ya kan? Jadi X sama dengan 0,1 kali 37 itu 3,7 gram. Jadi jawaban soal ini adalah B, 3,7 gram. Soal berikutnya. Jika besarnya kenaikan titik didih larutan urea dan larutan garam dapur adalah 2:1, maka perbandingan konsentrasi molal larutan urea terhadap larutan garam dapur adalah titik. Oke, jadi di sini besarnya kenaikan titik didih berarti kan delta TB. Larutan urea misalkan larutan pertama, garam dapur atau NaCl ini misalkan larutan kedua, itu 2:1. Atau di sini kita tulis perbandingannya delta TB1 banding delta TB2 sama dengan 2:1. Perbandingan ini kita ubah menjadi pecahan. Jadi delta TB1 per delta TB2 sama dengan 2/1. Nah, delta TB rumusnya apa? M kali KB kali I. Gitu kan ya. Jadi ini M1 kali KB, nggak ada KB1, KB2 ya. Karena kan di sini nggak ada keterangan apa-apa, dianggap pelarutnya air. M1 kali KB kali I1 per M2 kali KB kali I2 sama dengan 2/1 ya 2. KB bisa dicoret. Oke. Nah, di sini kita disuruh mencari berapa perbandingan konsentrasi molal larutan urea terhadap larutan garam dapur. Berarti kan M1 banding M2. Ya sudah, ini kan ada M1 per M2. Nanti biarkan gini aja. Ya, di ruas kiri I1, I2-nya kita masukkan. Nah, itu apa? Faktor Van Hoff. I-nya urea, larutan non-elektrolit. Ingat, larutan non-elektrolit, I atau faktor Van Hoff-nya 1. Ya, jadi di sini I1-nya 1. Kita lanjut ke sini, berarti M1 kali 1 per M2 kali I2, faktor Van Hoff-nya garam dapur gimana? Garam dapur itu NaCl. Terurai menjadi Na plus sama Cl-. Faktor Van Hoff, I-nya sama dengan gini. NaCl itu termasuk garam yang mudah larut. Jadi, karena nggak ada keterangan apa-apa, dianggap sebagai elektrolit kuat. Jadi, I-nya sama dengan N, sama dengan jumlah ionnya. Jumlah ionnya, ini terurai menjadi 1 Na plus sama 1 Cl-, berarti 2. Jadi, di sini I2-nya sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Ya sudah, 2 di sini kita kalikan ke kanan. M1 kali 1 kan M1. Per M2 sama dengan 4. 4 itu kan artinya 4/1 ya. Jadi, ini boleh saya hapus. Saya ganti dengan 4/1. Karena M1 per M2 sama dengan 4/1, maka M1 banding M2 sama dengan 4/1. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah B, 4/1. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat video pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.